Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu syukroman ya'malul hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan attakhiruha liyaumil ma'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa sofiyuhu wa khaliluhu al-mausufu bi afdolil makhluqat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pimpinan dan pemangku Pondok Pesantren Sunan Derajat, stakeholder dari Madrasah Aliyah Ma'arif 7, pemirsa sekalian rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini, kesempatan ini bisa melaksanakan kewajiban Allah berupa ibadah bulan Ramadan, tepatnya yaitu puasa di tahun ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan di dunia ini kita harus bisa menyeimbangkan antara hidup di dunia dan di akhirat. Karena kita sebagai manusia tidak cukup hanya mengejar kejayaan kita hidup di dunia. Yang perlu kita persiapkan juga kehidupan di akhirat besok. Karena bagaimanapun sebagai manusia kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Untuk itu, untuk menjadi kesuksesan dunia dan akhirat, maka kita harus menyeimbangkan keduanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tidak boleh hanya mengejar urusan dunia, mengenyampingkan urusan akhirat, atau sebaliknya mengutamakan akhirat, mengenyampingkan dunia, itu juga salah. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa bi khairukum man tarakat dunya li akhiratihi wala akhiratahu lidunyahu hatta yusiba minhum jami'an fa innad dunya balagun ilal akhirah wala takunu kallan alan nas. Bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, yaitu orang yang hanya lebih mengutamakan dunia melupakan akhirat dan mengutamakan akhirat melupakan dunia, sehingga memperoleh keduanya secara seimbang. Dan ketahuilah sesungguhnya bahwa dunia ini adalah lahan untuk ke akhirat. Janganlah kalian semuanya menjadi beban pada manusia. Dari hadis ini ada 4 pelajaran yang kita ambil dari hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, sebagian manusia mengutamakan urusan akhirat dan dia punya anggapan itulah satu-satunya kehidupan yang harus kita perjuangkan dan melalaikan dunianya, dan itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Yang kedua, sebaliknya ada orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, sehingga dia berusaha semaksimal mungkin apapun yang dilakukan, yang penting dirinya di dunia sukses dan jaya,
dengan melupakan kehidupan akhirat. Dan itu pun tidak dibenarkan oleh agama kita, karena agama kita lebih mengutamakan pada keseimbangan dunia dan akhirat ini. Yang ketiga, bahwa dunia ini adalah lahan untuk menuju ke akhirat. Kita tidak bisa hidup sejahtera besok di akhirat tanpa menggunakan dunia yang sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu janganlah sampai kita menjadi beban hidup orang lain karena kelemahan daripada hidup kita. Untuk itu kita harus berusaha semaksimal mungkin sehingga kita bisa mensejahterakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dari itu maka kita setiap hari sudah berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kita bisa fit dunya hasanah, dunia yang sejahtera, dunia yang baik. Yang namanya fit dunya hasanah menurut Imam Nawawi adalah punya suami atau istri yang baik dan punya anak yang soleh solihah. Sedangkan menurut kita yang namanya sejahtera fit dunya wal akhirat itu bisa terwujud apabila hidup ini kita penuhi, kita isi dengan mengisi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan diri. Sehingga dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan diri kita bisa hidup sejahtera karena kita bisa memenuhi dengan mudah dan tanpa kemelaratan, tapi kita akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sehingga orang lain melihat kita adalah orang yang baik, orang yang sukses di dunia ini. Itulah namanya fit dunya hasanah. Yang namanya fil akhirati hasanah yaitu bagaimana kita nanti hidup di dunia ini bisa melaksanakan kewajiban dari Allah. Sehingga dengan kewajiban yang kita lakukan di dunia ini sebagai penopang kita akhirat akan menjadi orang yang hasanah, yang sukses. Kalau kita sudah dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, maka yang harus kita cari adalah bagaimana kita bisa menjadikan waqina adzabannar, terbebas dari api neraka. Untuk itu saya tekankan, marilah kita menyeimbangkan kehidupan di dunia ini dengan di akhirat, sehingga kita tidak cukup hanya mementingkan dunia atau sebaliknya, karena kita hidup ini bukan hanya di dunia, tapi termasuk nanti kita harus hidup di akhirat. Yang keduanya, bagaimana kita sukses dan seimbang. Dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang benar-benar selamat di dunia dan di akhirat. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.